Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Fikas. Pada hari ini kita akan belajar matematika ya. Sebelum kita belajar matematika, kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, doa sendiri-sendiri ya. Doa mulai. Doa selesai. Oke, pada pertemuan hari ini yaitu Minggu 23 Agustus 2020, kita akan membahas tentang operasi perkalian, pecahan, dan desimal. Oke, disimak ya anak-anak. Jangan lupa disiapkan buku catatannya dan buku tugasnya. Nanti apa yang sudah Pak Fikas jelaskan, tolong kalian resum atau rangkum di buku catatan kalian. Oke? Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu perkalian, bilangan, pecahan. Bagian A adalah kalian akan mempelajari tentang perkalian pecahan biasa. Oke, contoh ya. Di sini ada bilangan pecahan 2/3 dikali 3/4. Cara menyelesaikannya gimana? Caranya adalah yang pertama adalah mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Pada pertemuan sebelumnya, Pak Vika sudah menjelaskan di mana pembilang dan di mana penyebut. Jadi langsung saja ya. Yaitu cara yang pertama adalah kalian mengalihkan pembilang, yaitu jadi pembilangnya itu ada di bagian atas, untuk penyebutnya ada di bagian bawah. Jadi kalian kalikan pembilang dengan pembilang, serta penyebut dengan penyebut. Hasilnya 2 kali 3 hasilnya 6, serta 3 kali 4 hasilnya 12. 6 sebagai pembilang dan 12 sebagai penyebut. Ya, sudah paham kan? Langkah selanjutnya yaitu kalian memperkecil atau menyederhanakan bilangan pecahan 6/12. Caranya kalian bagi dengan angka 6, sama-sama dibagi 6 ya, baik di bagian pembilang maupun penyebutnya. Jadi hasilnya 6 dibagi 6 hasilnya 1, 12 dibagi 6 hasilnya 2. Mana? Sudah paham kan kalian? Masuk pada materi selanjutnya, yaitu perkalian, pecahan, campuran. Langsung saja kita ambil contoh. Di sini ada bilangan campuran 3/1/4 dikali 1/2/5. Cara yang pertama, yaitu kalian mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Caranya adalah seperti pada materi-materi sebelumnya yang sudah Pak Vika sampaikan, yaitu 4 kali 3 hasilnya ditambah 1. Jadi 4 kali 3, 12. 12 ditambah 1 hasilnya 13. Jadi 3/1/4 dirubah ke pecahan biasa menjadi 13/4. Berikutnya 5 kali 1 hasilnya ditambah 2. Ingat-ingat ya, 5 kali 1 itu adalah 5, hasilnya 5, ditambah 2, 7. Jadi pecahan campuran 1/2/5 itu dijadikan pecahan biasa menjadi 7/5. Oke, ingat-ingat ya, diperhatikan lagi. Selanjutnya, setelah kalian mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, langkah selanjutnya adalah kalian mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Jadi, 13 kali 7 sebagai pembilang dan 4 kali 5 sebagai penyebut. Jadi, 13 kali 7 hasilnya 91, kemudian 4 kali 5 hasilnya 20. Oke, sudah paham kan? Langkah selanjutnya adalah kalian memperkecil atau menyederhanakan bilangan pecahan 91/20. Caranya gimana? Caranya kita rubah ke pecahan campuran, karena di sini pembilangnya itu lebih besar daripada penyebutnya, maka kita rubah ke pecahan campuran. Gimana caranya? Yaitu 91 dibagi 20 itu hasilnya 4, sisanya 11. Kok bisa? Di sini adalah 4 kali 20 itu kan hasilnya 80. Oke. Kemudian 91 kurangi 80 itu hasilnya 11. Jadi 11-nya itu adalah sisanya. Jadi 4 11/20. 11-nya sebagai pembilang. Jadi 91/20 disederhanakan ke atau dirubah ke pecahan campuran menjadi 4 11/20.
Oke, sudah paham kan? Oke ya, kita masuk pada materi selanjutnya, bagian C, perkalian pecahan desimal. Caranya bagaimana? Caranya adalah yang pertama, menyusun satuan, ratusan, ribuan, dan seterusnya dalam satu garis lurus. Kemudian yang kedua, menyusun persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya dalam satu garis lurus. Yang ketiga adalah koma dalam satu garis lurus. Oke, sebelum kita masuk pada perkalian pecahan desimal, kita harus tahu terlebih dahulu susunan dari satuan, ratusan, ribuan, persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya. Oke. Di sini ada bilangan desimal 0,572. Oke. 0 nilai tempat satuan. Nilainya 0 ya. 0 itu sebagai nilai tempat satuan. Kemudian 5. 5 itu adalah nilai tempat persepuluhan. Nilainya 5/10. Karena apa? Karena satu angka di belakang koma. Kemudian 7 itu adalah nilai tempat perseratusan. Nilainya 7/100. Karena dua angka di belakang koma. Kemudian 2 itu adalah nilai tempat perseribuan. Nilainya 2/1000. Kenapa? 3 angka di belakang koma. Mana? Sudah paham kan? Kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Tadi kan Pak Vikas sudah menjelaskan dari susunan dari satuannya itu yang mana, ratusannya yang persepuluhan yang mana, perseratusan yang mana, perseribuan yang mana. Oke. Di sini langsung saja kita ambil contoh. Di sini ada bilangan desimal 1,3 dikali 2,4 ya. Di sini caranya gimana? Yang pertama adalah kalian menyusun satuan, ratusan, ribuan, dan seterusnya dalam satu baris. Pada angka bilangan desimal ini cuma ada atau satuan saja, yaitu 1 dan 2. Karena satu angka di depan koma. Jadi cuma satu angka jadi satuan. Oke. Selanjutnya menyusun persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya dalam satu garis lurus. Nah, di sini cuma ada satu angka di belakang koma. Tadi sudah Pak Vika jelaskan kalau satu angka di belakang koma itu cuma disebut dengan persepuluhan. Jadi persepuluhannya ini harus lurus, satu garis lurus ya. Oke. Selanjutnya adalah koma dalam satu garis lurus. Di sini sudah lurus komanya. Langkah selanjutnya kita kalikan. Caranya 3 kali 4 hasilnya 12. 12. Simpan 1 di sini. Sini. Kemudian 1 kali 4 hasilnya 4. Tadi ada simpanan 1. Jadi 1 kali 4 hasilnya 4 tambah 1, 5. Oke. Selanjutnya 3 kali 2 hasilnya 6. Tidak boleh hasilnya 3 kali 2 tidak boleh ditaruh di sini ya. Harus lurus dengan angka 2. Jadi 3 kali 2 hasilnya 6. 6-nya lurus dengan angka 2 sini. Kemudian 1 kali 2 hasilnya 2. Ditaruh di depannya 2. Oke. Langkah selanjutnya kita jumlahkan ya. 2-nya turun 2. Kemudian 5 tambah 6. Hasilnya berapa? 11. Tulis 1. Terus kita simpan di sini. Set 1. Kemudian 2-nya turun. Karena 2 tadi ada simpanan 1 jadi 3. Jadi 3. Hasilnya 312. Langkah selanjutnya adalah setelah kalian memperoleh hasil kalinya, kalian menentukan tanda koma sebagai berikut. Pada pecahan desimal 1,3 ya, ada satu angka di belakang koma. Oke, ini kan satu angka di belakang koma. Ini. Jadi, selanjutnya pada pecahan desimal 2,4 ada satu angka di belakang koma juga. Ya, ini satu angka di belakang koma. 4. Berarti jumlah angka yang berada di belakang koma adalah 2 angka. Oke, jadi 2 angka kan di belakang koma? 1, 2. Oke. Karena tadi hasilnya 312, maka dibuat 2 angka di belakang koma menjadi 3,1/2.
cara mengasih komanya harus dari belakang ya, dari sini. Dari angka yang belakang. 2. Jadi 1, 2. Komanya ditaruh di sini. Jadi 1, 2. Kan tadi 2 angka di belakang. Berada di belakang koma ada 2 angka. Jadi 1, 2. Oke. Jadi hasilnya 3,12. Oke, sudah paham kan? Selanjutnya, mengubah bentuk desimal menjadi pecahan biasa. Di sini ada contoh pecahan desimal 1,3 dikali 2,4. Gimana cara mengubah bentuk desimal menjadi pecahan biasa? Perhatikan ya. Di sini ada bilangan 0,5. Berapa angka di belakang koma? Ada berapa? 1. Sehingga dibagi per 10 menjadi 5/10. Contoh lain juga di sini ya, 1,5 menjadi 15/10. Selanjutnya 0,15. Berapa angka di belakang koma? Ada 2, 1, 2. Sehingga dibagi per 100 menjadi 15/100. Selanjutnya 0,125. Berapa angka di belakang koma? Ada 3 ya, 1, 2, 3. Sehingga dibagi per 1000 menjadi 125/1000. Oke, kita kembali ke contoh ya. Tadi 1,3 dikali 2,4 dijadikan pecahan biasa. 1,3 berapa angka di belakang koma? Ada 1, jadi per 10, 13/10. 2,4 berapa angka di belakang koma? Ada 1, jadi 24/10. Langkah selanjutnya adalah kalian mengalihkan pembilang dengan pembilang, kemudian penyebut dengan penyebut. 13 kali 24 adalah 312, kemudian 10 kali 10 adalah 100. Jadi 300/12/100. Kemudian kita rubah kembali ke pecahan desimal menjadi 3,12. Caranya gimana? Kan tadi 300/12/100. Nah, per 100 tadi adalah 2 angka di belakang koma. Jadi, mulainya dari belakang ya. Kita kasih tanda komanya. 1, 2. Jadi, 3,12. Oke, sudah paham kan? Habis ini Pak Fikas akan memberikan kalian latihan soal ya. Tolong dikerjakan dengan baik. Kalian lihat dulu penjelasan yang sudah Pak Fikas sampaikan ini tadi. Kalian resume atau rangkum di buku catatan kalian. Untuk tugas dikerjakan di buku tugas. Terima kasih.